Jadi mahasiswanya yang semakin bertambah banyak. Dua tiga habis total mahasiswa sekarang 8.300. Ibu anggota dewan support kami dengan tim banyak. Ya alatnya ini masih dari tahun ketika angkatan saya itu dari 87. Iya. Oleh sebab kalau pakai semua politik pasti ada mesin yang begini. Iya betul. Baru lebih baik ya. Pasti ya. Juga mahasiswa yang satu ya cari mesin bisa 2 orang mahasiswa seperti angkatan saya dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi jumlah mahasiswa di teknik mesin 300. Jadi kalau mau pakai praktek ini antri. Ya, antri. Ini kelompok pertama, nanti kelompok yang lain ada di semua mesin ini. Nanti dari price pindah ke dulu pindah ke gerida bahasa semua. Jadi dari ruangan juga memadai dengan alatnya. Tapi punya 2 kampus Pak. Satu ya kampus 2 yang baru ada 7 tapi ada yang mangkrak Pak. Dari 2016 sampai sekarang yang ada di sini. Mereka bisa tahu seperti apa. Karena dari BPK tidak bisa demolis, tidak bisa hapus karena totalnya sudah 39 M. Sudah terbangun. Tahun yang 2012 masuk ke 2022 sekarang Januari Februari kemarin kan udah. Saya sudah siap proposalnya, sebenarnya saya langsung kasih. Kita sudah siap. Rebut kesempatan. Lab proteksi. Jadi kalau listrik ada yang mati proteksinya. Pak Menteri kebetulan bidangnya ini. Iya. Pas. Kalau Bapak ruangannya seperti itu. Ya sebenarnya ini tidak berprestasi ya, karena pertama kita punya kontrol ini sebenarnya di ruang sebelah, di ruang kontrol elektronika. Jadi kami sangat penuh, kemudian jadwal juga penuh di sana, akhirnya langsung kita bongsi. Penuh jadwalnya. Iya. Kita hasil mahasiswa dengan ruangan, dosen dan ruangan jauh. Berapa jumlah kuliah? Jadi kami yang presiden waktu Bapak Gubernur tolong yang perguruan tinggi negeri harus memprioritaskan anak-anak supaya APK kita naik. Betul. Dan sekarang APK kita 36%. Oh sudah 36%. Waktu itu masih rata-rata masih 32 di nasional. Ya, nasional 32. Kita sudah 36. Tapi fasilitasnya Cuma itu Masih perlu ditambah ya. kualitas dan kuantitas kan nanti bertolak. Itu yang berarti gedung yang di sebelah sana yang baru itu. Ya kalau itu di perbaiki ya. Gitu. Baik. Baru dibangun tapi belum. Ini Pakai peralatan ya, Pak. Untuk peralatan Pak ini sudah hampir 10 tahun. beliau ini dosen saya Pak. Iya. Dan politik. Omong banyak kita punya 5 itu sekarang udah mulai berkurang, tinggal 3 yang bisa kita manfaatkan. Berapa? Saya masih kuliah Berapa harganya? Iya Pak. Ini satunya apa sih? Ibu Dewan Itu PLC Pak. PLC kan? Sekitar 5 juta harganya Pak. Ini harganya. PLC harganya berapa PLC ini? Berapa? Itu sekitar 5 juta. Omron 5 jutaan. Ini cuma satu di sini. Ini ada 3. Kebetulan kita Iya. pertama itu ada 10, itu ada terus berkurang karena ada kerusakan. Rusak ya. Jalan. Butuhnya berapa, Pak? Kalau butuh sih minimal itu 5 per kelas itu 5. Jadi Ada dari berapa total kelas Ini ada 3 kelas. Ada. 3 kelas paralel. 4 kelas paralel. Jadi kita bergantian saja. Jadi kita jumlah kelasnya di banyak. Kalau angkatan saya dulu satu jurusan cukup satu kelas 24 orang. Jadi mesinnya bisa sekarang karena tuntutan APK itu satu angkatan 4 kelas. Jadi kalau ini 3 mungkin kalau misalkan 5 kurangnya 2 untuk masing-masing kelas itu. Jadi nanti bergantian satu kelas ini kan isinya sekitar 30-an orang. Jadi kalau misalkan dibagi dengan 3 ya sekitar
atau 5 orang itu udah lumayan gitu. Total Satu kali lima. lima misalnya ya, Sampai 20 Ya, ya. Iya, 20 lah. 20 lebih aman ya. Iya. Siap. Kita ke KDP itu Pak. 7 orang satu. Ibu saya ibu kan Namanya mau praktek apa? Anak lagi persiapan pengujian bahan. Ya, ya untuk buat beton. Pak. ton. Ya, tugas akhir Pak. Tugas akhir ini? Ya. Dan sekarang masih Beton-betonnya nanti bisa dipakai oleh provinsi nih. Bapak, semua kasus kalau persoalan bangunan gedung dan sebagainya pastinya datang ke sini. Udah datang ke sini. dari kami. Alat pengujiannya ada ya? Iya. Lengkap. Kalau misalnya ada kasus Bapak di rumah sakit apa, jadi tim ahlinya ya beliau. Kemudian ada yang bisa memanfaatkan alat yang ada di sini. Untuk pembangunan Garuda Pak nanti Pak. Iya. Bapak, termasuk untuk pembangunan Garuda itu. Kami dengan Ibu Wamen sudah sepakat kami misalnya pengujian mau bangun dulu Tanahnya. terus merayakan sekolah Garuda Ya, ya. Ibu Wamen sudah datang ke sini. Ibu Wamen sudah datang ke sini. Dulu waktu saya Kapolda, kita mendapat ahli kalau kasus korupsi kesini juga. Memang di sini. Kapolda, Kejaksaan, BPK. Ya, ya, Pak. Kebutuhannya. Pak, peralatan ya, peralatan kami ini kan dari yang 30 teknik awal. 87 kayak gimana? Saya 87 Pak. Kita buat tekan. Uji tarik kan ada ya? Uji tarik kan di sini. Oh, tekan. Itu sih bagus kan? Ini filenya sudah. Oh, filenya. Ini dari tahun berapa Pak? Ini 95 Pak. 95, saya masih kuliah 95. Pak ada yang baru cuma kata kebijakan TKDN itu. Oh, TKDN. Dalam negeri. Industri kita belum ready. Kita minta bantuan untuk alat-alat teknik engineering ini jangan sampai ada aturan TKDN. Karena kalau kita pakai alat-alat TKDN masih sampai. Juga ya. Iya Pak. Itu saja kita ada anggaran TKDN. Kalau impor alat khusus buat universitas mungkin bisa ya. Ya, kalau yang lain kita bisa. Sampai Kan biasanya kita nggak coba impor. Karena ini alat bukan untuk komersial tapi Iya. nanti coba. Ya, ya. Baik, jadi 1,6 hektar ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Anita Joko Balda, Anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Johanis Asadullah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Profesor Adrianus Andreka selaku Kalam Ketua Lembaga MLT Wilayah 15. Yang kami hormati Profesor Max Sanasi selaku Rektor Universitas Nusa. Yang kami hormati Insinyur Frans Manguni STMM, FIM, Direktur Politeknik serta seluruh jajaran yang hadir, serta tentunya para pimpinan perguruan tinggi lainnya yang hadir di sini, para dosen, dan tentunya yang kami banggakan para mahasiswa yang sangat bersemangat. Sejak tadi di depan kami sudah disambut. Terima kasih sekali para mahasiswa, tentu harapan kita semua. Pertama-tama puji syukur kita mari panjatkan bersama-sama kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini di Politeknik Kupang. Ini adalah politeknik yang pertama saya datangi, Pak. Yaitu
Jadi di luar Jawa, di NTT ini saya hadir pertama, tetapi Politeknik ini yang pertama saya hadiri. Dan tadi sempat melihat adik-adik mahasiswa melakukan praktek, sangat senang. Mereka begitu antusias. Semoga semangat para mahasiswa ini terus, dan ambisi-ambisi besar, mimpi-mimpi besar silahkan terus bisa dikembangkan, karena itu modal yang sangat berharga. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita ingin menyampaikan sekaligus juga kepada Ibu Anita, kami sampaikan juga bahwa kita ingin pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia ini memiliki dampak. Jadi kita ingin ada ukuran kita, salah satunya itu adalah seberapa besar dampak yang kita hasilkan untuk lingkungan sekitar. Jadi kemajuan-kemajuan yang pengetahuan-pengetahuan, SDM-SDM yang dihasilkan di kampus Politeknik Negeri Kupang ini bagaimana memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, bagi kota Kupang ini, bagi provinsi NTT. Ini yang kita ingin bangun, kita ingin kembangkan pola pikir ini, sehingga tadi kami juga sudah bicara dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, apalagi tadi kami juga sudah mendengar bahwa ternyata Politeknik ini sudah memberikan kontribusi ya Pak Direktur ya, pengujian-pengujian dan lain-lainnya itu dilakukan di Politeknik ini. Jadi kita ingin keunggulan-keunggulan lokal yang spesifik itu bisa dikembangkan di Politeknik Negeri ini juga di kampus-kampus lainnya. Kami juga sedang saat ini membangun sistem mentorship, Bapak Ibu sekalian. Jadi barangkali ada kampus-kampus yang sudah maju di Jawa, itu bisa bergandengan tangan dengan kampus-kampus di daerah untuk sama-sama menyelesaikan masalah-masalah. Barangkali ada teknologi-teknologi yang didapat di kampus lain, itu nantinya juga bisa dikembangkan di sini untuk diimplementasikan di daerah-daerah yang memang sedang memiliki pertumbuhan cukup tinggi seperti di NTT. Kami juga menilai bahwa mahasiswa ini pemimpin masa depan. Jadi kami bersama-sama dengan Ibu Anita di Komisi 10 terus mendorong agar semakin banyak akses pendidikan tinggi itu bisa dirasakan. Kami dibantu oleh Ibu Anita bersama teman-teman Komisi 10 bagaimana terus memastikan bahwa mahasiswa yang memiliki kepandaian, memiliki kepintaran, tetapi kekurangan secara akses karena keterbatasan ekonomi barangkali, latar belakang keluarga itu tetap bisa mendapatkan akses kuliah melalui KIP, KIPK. Tadi kami juga sampaikan karena biasanya KIPK ini pengusulnya itu sangat banyak. Jika nanti berkenan juga dibuat KIPK daerah. Tadi Pak Wagub sudah menyatakan setuju ya Pak. Jadi menambah jumlah KIPK tidak hanya dari pusat, tetapi juga KIPK provinsi misalnya, atau KIPK kabupaten, sehingga semakin banyak nanti akses mahasiswa ke pendidikan tinggi, ke politeknik, ke universitas itu menjadi semakin banyak. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, saya juga sebenarnya hadir di sini ingin lebih banyak mendengar. Jadi saya rasa Politeknik Negeri Kupang ini adalah contoh nyata semangat vokasi yang berdampak. Semoga ini terus bisa ditingkatkan. Tadi beberapa hal juga kami sudah catat Pak Direktur. Semoga nanti segera bisa kami tindak lanjuti dengan kepemimpinan yang visioner dari Pak Direktur, apalagi juga dengan dukungan dari legislatif seperti Ibu Anita dan kerjasama lintas sektor dari provinsi dan juga sangat mendukung. Maka
kami yakin sekali di Provinsi NTT ini, di Kupang ini dapat menjadi contoh bagaimana universitas, perguruan tinggi, politeknik itu bisa berdampak memberikan kemajuan yang berarti bagi perkembangan wilayah sekitar. Jadi kami percaya transformasi pendidikan tinggi akan semakin kuat jika dibangun atas kolaborasi ini. Tadi juga dari pihak Pemda berkenan memberikan daftar masalah Pak Wakil Gubernur ya, sehingga apa-apa yang bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu di Pemda, di Politeknik itu bisa diselesaikan, kita bantu selesaikan di pendidikan tinggi, perguruan tinggi termasuk di Politeknik. Dan ini sudah nyata berjalan sebenarnya. Jadi kami ucapkan selamat kepada Politeknik Kupang. Saya yakin semakin maju, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya yang telah dengan sabar, dengan tekun membina adik-adik kita, mahasiswa. Saya yakin hasil bimbingan yang tekun, yang sabar dari para dosen ini sangat berbekas bagi mahasiswa-mahasiswa, dan mereka akan mengingat terus jasa besar dari Bapak Ibu dosen, dan saya yakin itu menjadi tugas mulia dan amal jariah kebaikan yang akan terus dikenal oleh adik-adik mahasiswa. Dan juga jangan lupa adik-adik mahasiswa, kalau sudah berhasil, jangan lupa kampus ini adalah ibu kandung kalian. Kalau sudah berhasil atau kalau sudah merantau di mana, jangan lupa setiap kembali datang ke kampus, sapa Bapak Ibu dosen yang telah membuat kalian berhasil, sapa adik-adiknya, berikan semangat supaya juga turut berhasil seperti kalian. Demikian sambutan pembuka dari saya. Mungkin saya ingin lebih banyak mendengar jika memungkinkan kondisi atau usulan-usulan sehingga dapat menjadi feedback bagi kami. Terima kasih, saya kembali kepada Bapak. Terima kasih Bapak Menteri, kita berikan aplaus. Saya berikan kepada sebagai anggota DPR Komisi 10, silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Menteri, mitra kerja kami di Komisi 10. Terima kasih Pak Menteri sudah mau datang ke Nusa Tenggara Timur. Ini waktu yang tepat karena memang NTT membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah pusat. Yang saya hormati juga Pak Dirjen, terima kasih Pak Wagub sudah hadir di sini, Pak WLADITI dan Pak Rektor dan Pak Direktur Politeknik, Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa yang saya hormati. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Apalagi kita saat ini sedang menyambut ini Pak Menteri, menyambut menghayati masa Jumat Agung Pak, di mana kita semua akan menghayati kematian Yesus Kristus dan kebangkitan, dan mungkin besok akan ada banyak gereja-gereja setia ya. Dan ini momen penting untuk kita semua. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan bagi kita suatu momen yang penting juga bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di NTT. Bapak Mama yang saya hormati, saya sebagai wakil dari NTT yang ikut memperjuangkan anggaran untuk Nusa Tenggara Timur, ingin memberitahukan pertama bahwa kami Komisi 10 saat ini sedang membuat panja perguruan tinggi. Ya, jadi kami masih butuh masukan dari perguruan tinggi yang ada di NTT, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kemudian ada juga panja pendidikan daerah 3T. Kami lagi membuat itu karena kami tahu bahwa persoalan pendidikan di daerah 3T sangat banyak. Dan ini berdampak kepada nanti bagaimana kebijakan pemerintah memutuskan anggaran. Karena kita melihat selama ini 20% dari anggaran pendidikan yang katanya untuk pendidikan ternyata tersebar di berapa? Di 11 kementerian. Dan ini sangat tidak adil menurut kami. Apalagi ketika kita lihat anggaran 20% ini tersebar di sekian kementerian, harusnya itu semua ada di Kementerian Pendidikan, tapi tersebar
di 11 kementerian. Dan ketika kita lebih fokus lagi, kita melihat pendidikan di daerah 3T sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu kami memperjuangkan ada panja khusus untuk bagaimana kita membicarakan pendidikan 3T. Nah, oleh sebab itu saya juga mohon sebagai wakil dari NTT, saya mohon masukan Pak Wakil Gubernur dan Pak Rektor, para Bapak Ibu para Rektor, baik perguruan tinggi negeri dan swasta. Apa yang kita harus lakukan untuk ke depan? Karena bicara soal pendidikan 3T, ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, baik program maupun anggarannya. Ya. Kemudian kami juga masih terus melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Sisdiknas, dan saat ini kami datang ke tempat ini bersama Pak Menteri adalah ingin mendengar aspirasi. Tadi Pak Menteri sudah katakan politeknik harus berdampak, pendidikan perguruan tinggi di NTT harus berdampak untuk rakyat NTT. Ya, kita setuju itu semua. Tapi bagaimana bisa berdampak? Berarti kita harus memiliki kualitas-kualitas yang lebih baik. Ya, SDM kita harus meningkat. Tadi kami sempat melihat beberapa kebutuhan yang diberikan oleh Pak Direktur, bahwa ada gedung, ada ya sarana prasarana yang harus diperbaiki, ada juga alat-alat yang harus kami dukung karena sudah terlalu lama. Itu sudah menjadi catatan, apalagi Pak Menteri sudah diberikan proposal. Nanti tinggal saya minta satunya untuk saya supaya ketika kita rapat kita akan mengingatkan kembali Pak Menteri, karena kementerian ini kan mengurus se-Indonesia Raya. Ya, kadang-kadang banyak perguruan tinggi langsung ke kementerian, lupa kepada kami yang sebagai anggota DPR RI, padahal kami yang menentukan anggaran. Ketika Menteri banyak proposal, Pak Menteri bisa saja lupa. Ya, harusnya ini bukan hanya untuk Pak Menteri, tapi untuk saya sebagai anggota DPR RI yang ketika rapat dengan Menteri itu kita perjuangkannya di situ. Ya, kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh perguruan tinggi bahwa saya juga ingin memperjuangkan anggaran KIP kuliah. Saya bersyukur dan berterima kasih tadi Pak Menteri mengatakan akan ada terobosan ya, bahwa KIP dari provinsi dan kabupaten. Dari pusat pun kita terus meningkatkan anggarannya. Tetapi saya juga minta pengawasannya harus transparan. Saya mendengar banyak dari mahasiswa, ya baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta, banyak KIP kuliah yang tidak normal jalannya. Banyak KIP kuliah yang tidak dikembalikan anggarannya pada saat regis pertama, ya dibayar janjinya KIP kuliah cair harusnya dikembalikan. Nah, ini membutuhkan pengawasan. Ini saya bicara di sini karena saya tahu ada beberapa rektor di sini. Catatan penting untuk para rektor, saya akan minta Inspektorat Jenderal turun segera. Karena sudah terlalu banyak mahasiswa yang melaporkan kepada saya. Ada yang dalam perjalanan setengah semester KIP kuliahnya terima, tiba-tiba di stop, alasannya dikembalikan ke kas negara. Ini siapa yang bikin cerita seperti itu? Tidak pernah ada pemerintah pusat itu kalau sudah berikan sampai utuh, tidak pernah dipotong-potong dan tidak pernah berhenti di tengah jalan, kecuali kalau mahasiswanya meninggal. Ya, tidak pernah ada. Tapi yang saya dengar mahasiswanya sudah meninggal, KIP kuliahnya masih jalan terus. Nah ini Pak Menteri sedikit saya juga mau bilang Pak Dirjen, ini untuk pengawasan saya mungkin Pak Menteri minta nanti untuk Inspektorat Jenderal segera turun untuk periksa semua perguruan tinggi negeri dan swasta. Ya, karena saya sudah dengar lama. Nah ini persoalannya tidak baik karena apa? Kami memperjuangkan anggaran, ini anggaran uang negara, jangan main-main. Kita berjuang untuk anak-anak kita pandai, jangan lagi perguruan tinggi negeri dan swasta mempersulit anak-anak kita sendiri. Ya kan? Setuju ya Pak Menteri? Setuju ya? Mahasiswa setuju atau tidak? Nah, suaranya keras Pak Menteri, berarti apa saya mau benar ya? Artinya ini tugas saya sebagai wakil rakyat Bapak Mama ya, memperjuangkan anggaran di pusat bersama Pak Menteri dan seluruh jajaran eselonnya, dan kami Komisi 10 mendorong terus KIP kuliah naik terus, mendorong terus sarana prasarana. Ya, saya juga dengar itu anggaran-anggaran mungkin anggaran-anggaran untuk monef ya, monitoring. Nah, itu perlu diperhatikan juga Pak Menteri karena ini menjadi hal yang penting. Jadi bagi saya, untuk apa anggaran banyak kalau tidak berdampak? Betul tidak? Harusnya anggaran sedikit tapi berdampak, apalagi kalau anggaran besar. Ya, itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Saya ingatkan saja kepada para rektor, para bapak ibu lah yang mengurus KIP kuliah, hati-hati. Hati-hati. Saya tidak main-main.
Saya tidak pernah bermain-main dengan anggaran, apalagi untuk anak-anak bangsa kita yang ada di NTT. Jadi sekali lagi itu, dan selanjutnya untuk Bapak Ibu Rektor dan siapapun yang ingin membutuhkan bantuan dari pusat, silakan. Saya ini ada di pusat untuk Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu minta, ayo kasih ke Pak Menteri, kasih juga ke saya. Pak Menteri, nanti kita tinggal rapat bagaimana anggarannya. Kalau memang kita lihat sekarang memang butuh, pasti akan kita bantu. Kita akan minta, tidak mungkin tidak. Apalagi ada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur juga pasti akan minta kepada Pak Presiden untuk memperhatikan daerah 3T. Oleh sebab itu, tangkaplah peluang ini dengan baik. Sekali lagi saya menjalankan fungsi kontrol saya di daerah NTT ini pasti akan lebih tajam karena terlalu banyak anggaran. Seperti Politeknik di 2004 kemarin saya mendengar ini Poltek Negeri ya. Kalau tidak salah 98 miliar, betul ya? Ya, artinya saya ingatkan jadi 98 miliar dan 2025 ini mencapai sekitar 100 lebih miliar, tapi baru 15% yang terserap. Nah ini yang harus kita perhatikan baik ya. Artinya kita jangan mengeluh saja, tetapi dana yang turun itu betul-betul harus dipakai dengan baik. Ya. Inilah kalau kami Dewan bicaranya begini. Pengawasan, ya. Jadi sekali lagi kita tidak hanya berjuang tapi melakukan pengawasan. Mungkin dari saya itu saja. Intinya saya tetap mendukung apa yang menjadi program dan anggaran, tetapi semuanya harus dikontrol dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih perhatian kami, gitu ya. Nanti silakan Pak Rektor ya, sebagaimana ini juga sudah ada. Nanti tentu dengan lewat Ibu Anita kita bersama-sama mencari bagaimana sumbernya dan seterusnya. Tentu juga kami yakin Pak Wakil Gubernur juga tidak berkeberatan barangkali kalau ingin mengembangkan bis pariwisatanya, Pak, bisa ditulis nanti. Silakan. Jadi kita bersama-sama memajukan pendidikan tinggi di daerah ini. Kemudian juga yang kedua terkait dengan Tukin. Jadi sebenarnya Bapak, Tukinnya kemarin itu ditampilkan oleh kami bersama Ibu Menteri Keuangan. Itu yang dimaksud 80% itu adalah penilaian Menpan RB terhadap kinerja Kemendikti Saintek secara umum. Jadi angka yang kemarin itu adalah angka 80%. Yang dibayarkan ya tentu kalau kinerjanya berprestasi baik, dapat nilai 100, dibayarkan 100%. Jadi kalau nanti, nah ini juga berarti karena ini Satker berita gembira, berarti nanti semua Bapak Ibu sekalian dosen akan dapat mulai Januari 2025. Ini hasil perjuangan dari para menteri sebagai lintas sektor, termasuk juga perjuangan dari anggota DPR yang berhasil menggolkan sehingga Bapak Presiden kemudian menyetujui menandatangani Perpres untuk berlakunya Tukin mulai Januari 2020. Tapi sekali lagi 80% yang dimaksud itu adalah penilaian institusi, Pak, kelembagaan. Nah, nanti kalau lembaga kita seluruh kampus sudah bagus, Dikti Saintek sudah bagus kinerjanya dan seterusnya, nanti bisa naik 100% gitu. Tapi yang dinilai bukan kampus ini aja, seluruh kampus di seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu yang dimaksud 80%, yang dimaksud 100% itu begitu. Tetapi jangan lupa angka-angka yang kemarin dimunculkan oleh Ibu Menkeu itu angka kinerjanya 100% ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada dosen yang jarang ngajar, nggak pernah bikin penelitian, tidak membimbing mahasiswa, ya berbeda dong dengan dosen yang rajin, kan kasihan nanti yang rajin sama yang nggak rajin maksud sama. Itu yang dimaksud penilaian itu nanti seperti itu. Kemudian tugas belajar bagi dosen yang sudah senior. Nah ini juga nanti akan kami cek Bapak Ibu sekalian. Memang dosen yang sudah lulus S3 saat ini di data kami itu baru 25%. Nah ini kita akan coba lihat, kita permudah ya Bu Cici nanti ya bagaimana aturan-aturan untuk dosen yang lebih senior itu kita permudah. Ini juga hadir Pak Profesor Widodo
Brawijaya sebagai pembina atau mentornya ya untuk kampus-kampus yang ada di sini. Nanti barangkali S3-nya bisa diundang atau di Universitas Brawijaya, gitu. Tetapi tolong diberi kemudahan dosen-dosen ini barangkali tetap bisa melakukan penelitian di kampus ini, Politeknik, gitu, tetapi bisa mengambil S3 di kampus-kampus yang ada, terutama kampus pembina, sehingga nanti harapan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi doktor S3 sambil tidak terganggu pengajarannya, gajinya juga tidak dipotong dan susah bisa dilakukan. Kemudian yang tadi juga sempat masalah pintu di sebelah, Pak Rektor undangan dan Pak Direktur silakan berbicara baik-baik. Nggak masalah Pak ya. Jadi nanti siang mau dibuka katanya. Kondisi tidurnya terlalu banyak, mohon kasihan yang punya motor mungkin ya. Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sudah disepakati. Jadi kita sama-sama keluarga besar universitas ini sudah dibuka katanya nggak masuk. Jadi mungkin kurang update apa yang bertanya. Kemudian Pak Rektor Sekretaris Admisi Rektor 1945, betul sekali Pak, produk dalam negeri ini kita tingkatkan, kita dorong. Saya sebenarnya pengen kalau ada koperasi, saya pengen beli kaosnya Politeknik gitu Pak. Atau kaosnya Universitas Cendana nanti supaya bisa kita pakai kemana-mana. Nah ini Rusunawa, ini sebenarnya Rusunawa ini wilayahnya PUPR ya Pak. Jadi nanti kita coba lihat, kami datang barangkali bisa ke PUPR dan sebagainya untuk mengecek ini. Nah terkait dengan Permen 44 Pak, jadi ini begini, kemarin Permen 65 ya, 63 atau 63 yang kita keluarkan itu sebenarnya gimana? Oh Kepmen 63 yang kita keluarkan itu sebenarnya dalam rangka membuat payung hukum karena Permen 44 ditunda pelaksanaannya. Jadi dari mulai Januari sampai Maret kemarin itu tidak ada payung hukum untuk naik pangkat Pak. Jadi sifatnya Kepmen 63 itu sementara. Sekarang kita sedang review nih. Saya minta reviewnya dikebut yang 44 supaya bisa diimplementasikan sehingga nanti bisa cepat. Jadi Bapak tadi yang bertanya jangan khawatir, itu kita sedang review bersama-sama. Kalau ada masukan dari Bapak seperti apa silahkan langsung disampaikan ke kami untuk bisa kami sesuaikan atau kita sempurnakan. Mungkin itu Pak sebagai respon. Terima kasih ini juga sudah hadir Ibu Prof. Cici, staf khusus di kami dan Pak Profesor Widodo, Rektor Universitas Brawijaya. Jadi kami ingin bersama-sama bagaimana membangun kampus-kampus di sini dengan bersama kampus-kampus yang ada di Jawa, secara khusus Universitas Brawijaya. Memang kita minta membantu kampus-kampus yang ada di kawasan ini sehingga tadi barangkali ada S3, barangkali ada penelitian-penelitian yang ingin dilakukan itu nanti bisa bersama-sama dengan kampus-kampus yang secara khusus kita minta untuk membina. Demikian dari kami, saya kembali kepada Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita beri applause kepada Pak Menteri. Semoga Provinsi dan Prof. Widodo terima kasih atas diskusi dan kebersamaan kita hari ini. Saya lebih dari sangat senang bertemu Bapak Ibu sekalian, meskipun ada barangkali hal yang ingin disampaikan, silahkan nanti sambil jalan atau sambil bertemu lagi kita bisa disampaikan. Terima kasih juga Ibu Anita yang sudah berkenan bersama-sama kami bertemu menyapa Civitas Akademika Kupang di Politeknik Negeri Kupang ini. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, dengan saling pengertian, saling memahami, kita bisa bersama-sama karena permasalahan kita ini sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak bersama-sama, tentu akan lebih sulit. Jadi, yang kami yakin semangat dari Bapak Ibu dosen, semangat dari mahasiswa ini sangat tinggi di sini. Kami percaya bahwa para alumni Politeknik di Kupang nantinya ini akan tampil sebagai
sumber daya manusia unggul, akan tampil sebagai inovator-inovator kelas dunia, dan juga akan tampil sebagai pemimpin masa depan bangsa di UPAM, di NTT, bahkan di tingkat nasional di Indonesia. Menjelang Paskah ini, marilah kita juga diajak untuk hening sejenak, merenungi kasih yang tidak terukur dan pengorbanan yang tidak terbalas. Di tengah hiruk-pikuk hidup, semoga pekan suci ini menjadi ruang batin untuk memperbarui iman, menyalakan kembali harapan, dan menumbuhkan kasih kita kepada sesama. Mari kita siapkan hati menyambut kebangkitan Kristus dengan penuh kerendahan dan sukacita yang sejati. Demikian penutup dari saya. Assalamualaikum. Shalom. Om Sakti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. 1, 2, 3. Satu lagi tahan. Izin. 1, 2, 3.